Hari ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau samenelup atau konkursus. Pengertiannya, dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan-rumusan pasal yang dapat disimpulkan, 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana yang dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan yang mengakibatkan beberapa aturan pidana yang dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum dapat menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Peraturan perbarengan ada di pasal 63-71 buku 1 KUHP bab 6. Pertama, pasal 1 perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgets the handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Kemudian, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65-71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan bentuk konkursus murni. Sistem pemidanaannya, yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis pada pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang diringankan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani materi atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana terhadap hal ini. Pendapat doktrin yaitu konkursus idealis homogeneus. Kemudian yang kedua, ada perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1, berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan atau perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasusnya dalam perbuatan berlanjut itu ada kayak seorang pembantu yang mencuri uang majikan yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta. Uang tersebut tidak diambil sekaligus, melainkan di tahap, misalnya hari pertama 20, hari ketiga 30, seperti itu. Untuk kasus ini dikenakan satu pasal saja, satu pasal pembantu, yaitu 362 KUHP. Kemudian ada perbarengan perbuatan atau konkursus realis pada pasal 65-71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan. Pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contohnya, A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini, yang dipidana adalah 9 tahun atau sepertiga kali 9.
tahun, yaitu 12 tahun. Kemudian konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu kejahatan dengan pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Kemudian ada konkursus realis pelanggaran dan pelanggaran yang diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan tersebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijatuhkan dijumlahkan. Contohnya ada dua orang, si A ini melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing ancaman pidana kurungannya 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tetapi 16 bulan, yaitu 1 tahun 4 bulan. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada pasal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pasal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pasal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja atau pembunuhan yang dijadikan ke pengadilan. Terhadap kasus ini hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1 jika hakim sudah memutuskan pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk memperkara selanjutnya hakim hanya memutuskan atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya, maka vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan yang ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus, tetapi dalam praktiknya, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang 1. Pemidanaan dalam tindak pidana, 2. Stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan namun menuntut sistematika KUHP yang memberatkan.